Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Putraka dengan NIM 22071008 dari kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 10 materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman saya. Nah, yang pertama ada kebugaran jasmani, oksidan dan antioksidan. Nah, di sini saya menarik kesimpulan tentang pengertian kebugaran jasmani, yaitu merupakan kesanggupan anggota tubuh kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan semangat, penuh kesadaran, dan tanpa kelelahan. Nah, kebugaran jasmani juga mencakup multidimensi. Lanjut, yang kedua ada pengertian oksidan dan fungsinya dalam tubuh. Nah, oksidan merupakan suatu senyawa yang dapat mengoksidasi senyawa lain atau molekul yang tidak stabil karena memiliki elektron bebas. Tubuh yang memiliki sistem pertahanan antioksidan untuk menetralisasi efek buruk oksida. Yang terakhir ada pengertian antioksida dan fungsinya dalam tubuh. Antioksida merupakan senyawa yang dapat menetralkan atau meredam efek bahaya dari oksidan atau radikal bebas. Antioksida juga berperan dalam mencegah kerusakan sel, memperlambat penuaan, dan mengurangi resiko. Antioksida dapat ditemukan dari sumber alami seperti buah, sayur, dan rempah. Jenis antioksidan terbagi menjadi dua, yaitu antioksidan enzimatik dan antioksidan non-enzimatik. Faktor seperti usia, gaya hidup, atau kondisi kesehatan dapat mempengaruhi kadar antioksidan dalam tubuh. Adapun rekomendasi asupan antioksidan, yang pertama mengonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran kaya antioksida. Secara teratur memperhatikan asupan vitamin C dan vitamin E dan beta karoben. Nah, materi yang kedua ada faktor lingkungan dan suhu olahraga. Di sini saya menarik kesimpulan tentang faktor lingkungan dan suhu olahraga, yaitu lingkungan olahraga merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar kita, tempat olahraga yang ikut serta akan mempengaruhi penampilan kita saat di lapangan. Lingkungan olahraga terdiri dari lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal merupakan komponen yang mempengaruhi penampilan olahraga yang berasal dari dalam tubuh atlet, diantaranya seperti umur, berat badan, genetik, dan lain sebagainya. Lingkungan eksternal yaitu pengaruh yang berasal dari luar tubuh, diantaranya lingkungan fisik, lingkungan kimia, lingkungan pakaian, lingkungan lapangan, dan lingkungan waktu. Mengingat pentingnya faktor lingkungan, maka lingkungan olahraga perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan penampilan yang terbaiknya saat para atlet di lapangan. Nah, yang ketiga ada kegawatan panas dan dehidrasi dalam olahraga. Kegawatan panas merupakan kondisi medis yang serius dan disebabkan oleh peningkatan suhu tubuh yang sangat tinggi. Dehidrasi yaitu kondisi tubuh di mana tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang masuk. Ini dapat terjadi dalam aktivitas berlebihan dan cuaca yang panas. Kegawatan panas dan dehidrasi dalam olahraga sangat berbahaya. Kondisi tersebut yang sering terjadi saat berolahraga di cuaca yang panas bahkan dapat menyebabkan komplikasi serius, bahkan sampai kematian tidak ditangani secara cepat dan tepat. Materi yang keempat ada pertumbuhan dan perkembangan pada anak serta dampak psikologis dan sosiologis. Pertumbuhan merupakan perubahan yang dapat diukur, misalnya berat badan, tinggi badan dari tahun ke tahun, dan lain sebagainya. Perkembangan yaitu perubahan yang mencakup peningkatan kemampuan dan fungsi aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial, seperti kemampuan anak berjalan, berlari, dan berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan anak secara psikologis menurut teori Freud terbagi menjadi 5, yaitu ada fase oral 0 sampai 1,5 tahun. Nah, yang kedua ada fase aral dari 1,5 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga ada fase pelik dari usia 3 sampai 5 tahun. Yang keempat ada fase laten dari 5 tahun sampai 10 tahun. Nah, yang terakhir ada fase geneta dari 10 tahun hingga remaja. Memahami pertumbuhan dan perkembangan anak dari segi motorik, kognitif, sosial, dan emosional, serta memahami dampak dari psikologis dan sosiologis sangat penting untuk mendukung proses tumbuh kembang anak secara optimal.
Materi yang kelima yaitu pentingnya olahraga bagi anak-anak. Olahraga sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak karena di dalam olahraga dapat banyak sekali manfaatnya seperti meningkatkan kesehatan fisik, mempromosikan perkembangan kognitif, membangun kepercayaan diri, dan meningkatkan keterampilan sosial. Agar anak tidak mengalami cedera saat berolahraga, maka harus melakukan seperti pemanasan, pendinginan, teknik yang benar, fasilitas istirahat yang cukup, dan peralatan yang mendukung anak-anak untuk beraktivitas olahraga dengan cara yang aman serta menyenangkan. Dengan itu, anak-anak pun mendapatkan manfaat seperti menjadi sehat dan bugar. Nah, poin yang keenam ada perbedaan fisik wanita dan pria dan manfaat olahraga bagi wanita dan pria. Perbedaan fisik di antara wanita dan pria sangat mudah terlihat dan mudah dikenali, seperti laki-laki memiliki ukuran tubuh yang lebih besar serta kekuatan fisik yang lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam struktur tulang, bentuk tubuh, dan distribusi massa otot. Adapun manfaat olahraga untuk pria dan wanita antara lainnya yaitu kesehatan jantung, peningkatan kebugaran fisik, manajemen berat badan, dan lain sebagainya. Manfaat tersebut memiliki perbedaan seperti pria lebih mengutamakan pada kekuatan, sedangkan wanita lebih fokus untuk meningkatkan fleksibilitas dan keseimbangan. Materi ketujuh yaitu ada pengaruh olahraga, kesuburan, dan gangguan mens pada wanita. Wanita yang rutin berolahraga memiliki peluang kesuburan yang lebih tinggi dibandingkan wanita yang kurang beraktivitas olahraga. Olahraga yang teratur dapat membantu menjaga berat badan yang sehat serta mengurangi resiko gangguan hormonal. Maka dari itu, olahraga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Agar mendapatkan manfaat, olahraga juga perlu dilakukan dengan benar. Gangguan menstruasi dapat muncul dalam bentuk fisik maupun psikologis. Berbagai gejala dalam gangguan menstruasi erat kaitannya dengan fluktuasi hormon estrogen dan prostaglandin. Nah, yang ke-8 ada teori penuaan umur kronologis dan umur biologis. Teori penuaan umur kronologis dan biologis merupakan proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor lingkungan, faktor psikologis, faktor genetika, faktor gaya hidup, dan lain sebagainya. Agar dapat memperlambat penuaan, maka perlu dilakukan seperti makanan seimbang, makanan bergizi, aktivitas fisik secara rutin, dan istirahat yang cukup. Nah, materi yang ke-9 ada kesehatan lansia, osteoporosis dan cara mencegahnya. Kesehatan lansia menjadi perhatian penting terutama dalam pencegahan osteoporosis. Osteoporosis sering terjadi pada orang yang lanjut usia dan dapat berdampak serius pada kualitas hidup mereka, seperti tulang yang melemah sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah, serta nyeri punggung, postur tubuh yang membungkuk, hingga cacat fisik dan peningkatan risiko jatuh serta kematian. Namun, osteoporosis dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti melakukan aktivitas olahraga yang secara teratur dan rutin, serta mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Materi yang ke-10 atau yang terakhir yaitu pengertian doping, efek samping penggunaan doping, dan macam-macam doping. Di sini saya menarik kesimpulan dengan penjelasan dari kelompok 10. Dalam dunia olahraga, doping didefinisikan sebagai pemakai atau pengguna obat dari suatu bahan asing bagi tubuh oleh seorang atlet dengan cara apapun, dengan tujuan utama meningkatkan kemampuan sebelum atau pada waktu pertandingan. Adapun berbagai macam-macam doping seperti golongan stimulan, golongan narkotika, golongan anabolik andronik, golongan diuretik, golongan bloker, dan golongan peptidohormon. Nah, di sini sangat penting bagi atlet untuk tidak mengonsumsi doping karena di setiap pemakaian doping harus ada peningkatan
dalam dosis tubuh kita, sehingga doping yang dimakai atau yang dimasukkan ke dalam tubuh atlet akan meningkat secara tidak langsung. Sekian penjelasan tentang 10 materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan tidak disengaja maupun disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.